Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar kalian? Insya Allah kalian tetap sehat walafiat ya. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang definisi fungsi dan notasi fungsi. Nah, khusus untuk video ini kita akan membahas tentang jenis-jenis fungsi dan sifat-sifat fungsi ya. Seperti apa materinya? Simak baik-baik penjelasan Ibu berikut ini. Nah, tujuan pembelajaran kita masih sama dengan yang pertemuan pertama ya. Untuk IPK menjelaskan fungsi, kemudian menentukan fungsi. Juga masih sama dengan IPK pada pertemuan sebelumnya. Sifat-sifat fungsi. Untuk mengetahui sifat-sifat fungsi F, memetakan A ke B, cukup memperhatikan himpunan B ya. Terdapat 3 sifat, yaitu fungsi satu-satu atau injektif. Fungsi F memetakan dari himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi satu-satu jika tidak ada anggota himpunan B yang mendapat pasangan 2 kali atau lebih. Nah, fungsi satu-satu disebut juga fungsi injektif. Nah, ilustrasinya akan seperti ini. Jadi kalian cukup memperhatikan anggota dari himpunan B. Ya, tidak ada anggota himpunan B yang mendapat pasangan 2 kali atau lebih. Jadi dia cuma 1 kali. Yang tidak punya pasangan boleh ya, ini dibolehkan. Jadi kalian lihat himpunan A ini ada 3 anggotanya, kemudian himpunan B ada 4 anggotanya. Oke, ini arah panahnya lihat. Tidak ada yang bercabang ya. Ini yang kita sebut sebagai fungsi injektif. Kemudian yang kedua, fungsi surjektif atau fungsi pada atau onto ya. Fungsi F dikatakan fungsi pada jika semua anggota himpunan B mempunyai pasangan. Fungsi pada disebut juga fungsi surjektif atau onto. Nah, ini contohnya. Jadi semua anggota pada B memiliki pasangan. Oke. Kemudian yang ketiga, fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu ya. Nah, suatu fungsi dikatakan bijektif jika dan hanya jika fungsi tersebut berlaku fungsi satu-satu dan pada ya. Jadi 2 syarat yang tadi terpenuhi. Semua anggota B mendapatkan pasangan dan hanya 1 kali. Nah, nama lainnya adalah korespondensi satu-satu. Nah, contohnya seperti ini. Berarti akan kelihatan bahwa syaratnya jelas jumlah anggota himpunan A harus sama dengan jumlah anggota himpunan B, ya. Oke. Jadi bisa dibedakan? Saya ulangi, kalau tadi fungsi injektif tidak ada anggota B yang memiliki pasangan lebih dari 1 kali. Kemudian pada fungsi onto atau surjektif, semua anggota himpunan B memiliki pasangan ya. Jadi boleh bercabang seperti ini, tapi tidak boleh ada yang kosong di sini ya. Misalkan ada anggota B yang tidak punya pasangan, maka itu bukan surjektif. Kemudian yang ketiga, fungsi bijektif. Bijektif berarti setiap satu anggota A hanya punya 1 pasangan di B. Kemudian begitu juga sebaliknya. B hanya dipasangkan dengan 1 anggota A. Nah, jenis-jenis fungsi. Yang pertama, fungsi linear. Fungsi linear itu ada beberapa macam. Yang pertama, fungsi konstan. Ya, dikatakan fungsi konstan jika untuk setiap X bilangan real dan K suatu konstan berlaku, X sama dengan K. Nah, gambar grafiknya akan seperti ini. Ini lurus ya. Nah, misalkan X-nya di sini senilai A. Berapapun nilai X di sini, maka nilai Y-nya tetap. Jika X-nya A, Y-nya tetap K. Jika X-nya B, Y-nya tetap K. Jika X-nya C, Y-nya tetap K. Makanya dia akan membentuk garis lurus. Artinya dia tetap atau konstan. Kemudian bagian K
kedua, fungsi identitas. Fungsi f dikatakan identitas jika setiap elemen df atau domain f berlaku fx sama dengan x. Nah, fungsi identitas dinotasikan dengan i ya. Jadi setiap anggota domain akan dipasangkan dengan dirinya sendiri ya. Maka dia jelas akan membentuk garis miring seperti ini, garis lurus yang miring. Nah, kalau saya jelaskan ini dalam gambar ya. Misalkan ya, saat x-nya sama dengan 0, y-nya juga 0 ya. Saat x-nya sama dengan 1, maka y-nya juga 1. Saat x-nya sama dengan 2, y-nya juga 2. Saat x-nya sama dengan 3, y-nya juga 3. Maka kalau kita hubungkan, dia akan membentuk garis miring yang lurus. Kemudian yang ketiga, fungsi linear. Fungsi linear f, jika setiap elemen R berlaku fx sama dengan ax plus b, dengan ab elemen R dan a tidak sama dengan 0. Nah, kalau a-nya sama dengan 0, maka jelas dia akan kembali menjadi fungsi konstan ya. Maka di sini harus tidak sama dengan 0. Nah, contohnya seperti ini. Jadi fungsi linear itu hampir sama dengan fungsi identitas, hanya bedanya kita punya pengali pada x ya. Jadi nanti ini akan berpengaruh pada kemiringan dari garis. Jadi bisa saja dia akan miring seperti ini, bisa dia lebih condong ke sumbu x atau lebih condong ke sumbu y, tergantung dari nilai koefisien dari si x. Oke, karena ada pengali a di situ ya. Nah, kemudian setelah fungsi linear ada yang namanya fungsi kuadrat. Nah, fungsi f merupakan fungsi kuadrat jika memenuhi bentuk fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dengan a, b, c elemen real dan a tidak sama dengan 0. Ya, ini harus ya, ini syarat a tidak sama dengan 0 karena kalau a-nya sama dengan 0 maka dia akan jadi fungsi linear. Ya, kalau kita jadikan ini 0, maka 0 kali x kuadrat ini kan jadi 0 ya. Maka yang tersisa kan tinggal bx plus c. Bx plus c itu hampir sama dengan ax plus c, berarti dia kembali ke bentuk linear. Tidak ada lagi bentuk kuadratnya. Nah, grafik fungsi kuadrat itu berbentuk parabola. Saya rasa untuk fungsi kuadrat sudah kalian pernah dapatkan waktu di jenjang SMP ya. Nah, ini ada 6 jenis fungsi kuadrat ya. Gambarnya bisa seperti ini. Umumnya dia terbagi dua ya, yang terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Ini sudah pernah saya jelaskan waktu di KD 3.3. Nah, yang terbuka ke atas jika nilai A-nya lebih dari 0 atau bernilai A positif ya. Kemudian terbuka ke bawah jika nilai A-nya kurang dari 0 atau bernilai negatif. Nah, dia memiliki dua titik potong dengan sumbu X jika diskriminannya lebih dari 0 ya. Kemudian memiliki satu titik potong atau akan menyentuh sumbu X di titik puncak jika D-nya sama dengan 0, kemudian akan melayang atau tidak akan menyentuh sumbu X jika diskriminannya kurang dari 0. Begitu juga yang bentuk parabola terbalik atau yang terbuka ke bawah. Kalau diskriminannya lebih dari 0, maka memiliki dua titik potong dengan sumbu X. Kalau sama dengan 0, hanya satu titik potong atau satu titik singgung ya di titik puncak. Kemudian jika grafiknya tenggelam seperti ini atau tidak menyentuh sumbu X, maka D-nya kurang dari 0. Itu ciri-ciri grafik fungsi kuadrat. Nah, yang ketiga, fungsi polinom ya. Suatu fungsi polinom berderajat n memiliki bentuk umum y sama dengan fx sama dengan a x pangkat n tambah a n kurang 1 x pangkat n kurang 1 plus a n kurang 2 x pangkat n kurang 2 dan seterusnya plus a1x plus a0. Nah, fungsi polinom mempunyai daerah asal bilangan real. Nah, polinom itu nama lainnya adalah suku banyak. Jadi jika ada suatu fungsi yang berderajat atau pangkat dari x-nya itu lebih dari 2 ya. Misalkan ini x pangkat 3. Nah, ini kan sudah masuk di polinom. Nah, contohnya ini fx sama dengan 3x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 5x plus 1. Lihat jumlah sukunya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian pangkat x tertingginya adalah
3, maka kita sebut dia fungsi polinom berderajat 3. Nah, bisa juga yang berderajat 7. Misalkan 2x pangkat 7 tambah 5x pangkat 6 tambah 3x pangkat 5 tambah 10x pangkat 4 dan seterusnya ya. Nah, jadi kalau x-nya memiliki pangkat yang tinggi, maka kita sebut dia sebagai suatu polinom atau suku banyak. Nah, ini contoh-contoh grafik polinom ya. Nah, polinom yang paling sederhana itu yang x-nya berderajat 1 atau berbentuk garis lurus atau fungsi linear. Tadi sudah saya bahas. Kemudian kalau x-nya pangkat 2, maka dia jelas akan berbentuk kuadrat ya. Bisa terbuka ke bawah, bisa terbuka ke atas. Nah, kalau pangkat 3 grafiknya akan seperti ini. Kalau x-nya pangkat 3. Kalau x-nya pangkat 4, grafiknya akan seperti ini. Kalau x-nya pangkat 5, dia akan seperti ini. Kemudian kalau pangkat 6 akan seperti ini. Nah, yang keempat fungsi rasional. Fungsi rasional adalah hasil bagi 2 dari fungsi polinom ya. Fungsi rasional mempunyai bentuk umum y sama dengan fx sama dengan gx per hx. Atau rasional itu nama lainnya adalah fungsi yang berbentuk pecahan ya. Pecahan, tetapi dalam hal ini pada pembilang ada mengandung x, pada penyebut juga akan mengandung x ya. Daerah asal dari fungsi rasional adalah x, di mana hx tidak sama dengan 0. Jadi ingat, sekali lagi saya ingatkan, kalau dia berbentuk rasional maka kita tidak akan atau kita akan menghindari bentuk penyebut yang 0 ya. Jadi hx ini kan penyebut ya, tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, gambarnya akan seperti ini ya. Gambar grafik dari fungsi rasional akan seperti ini. Jadi akan ada asimptotnya ya, atau ada garis yang didekati oleh grafik. Nah, saya jelaskan contoh aktivitas. Nyatakan fungsi berikut merupakan fungsi satu-satu atau bukan. Kemudian jelaskan. Nah, bagian yang A. Oke, dari gambar fungsi f ya bukan merupakan fungsi satu-satu karena terdapat anggota B yang mendapat pasangan 2 kali ya. Anggota B yang mendapat pasangan 2 kali yaitu si 1. Ingat syarat fungsi satu-satu, kita harus melihat himpunan B ya. Himpunan B harus cuma punya satu pasangan di A. Oke. Nah, ini dia gugur di sini. Makanya dia bukan fungsi satu-satu. Nah, yang gambar B, perhatikan fungsi G. Fungsi G merupakan fungsi satu-satu ya, karena tidak terdapat anggota D yang mendapat pasangan 2 kali atau lebih. Ya, ini jelas. Ya. Arah panahnya hanya satu, walaupun si putri tidak punya pasangan, itu tidak masalah ya. Kemudian bagian C, fungsi H merupakan fungsi satu-satu karena tidak terdapat anggota F yang mendapat pasangan 2 kali atau lebih ya. Jadi ini alasannya sama. Jadi bedanya yang bagian C dengan bagian B, ini ada si putri yang tidak punya pasangan, kalau ini semuanya punya pasangan. Tetapi keduanya merupakan fungsi satu-satu karena syarat yang terpenuhi adalah anggota himpunan yang kedua ya. Kalau ini himpunan D, semuanya punya tepat satu pasangan dari A. Begitu juga si F memiliki tepat satu pasangan dari si E. Contoh 2 ya. Jika P himpunan 012, Q himpunan PQRS, dan R himpunan 4567, manakah di antara fungsi berikut yang merupakan fungsi pada? Nah, ingat kembali definisi fungsi pada. Fungsi pada atau fungsi onto syaratnya adalah semua anggota B memiliki pasangan ya. Oke. Kita lihat yang bagian A. Dari P ke Q ya. Oke, misalkan F itu memetakan dari P ke Q sehingga diperoleh 0P, 1Q, dan 2R. Nah, adakah anggota Q yang tidak punya pasangan? Ada ya, yaitu si S. Nah,
Maka fungsi F bukan merupakan fungsi pada karena terdapat anggota himpunan Q yang tidak mendapat pasangan, yaitu si S. Karena si S tidak punya pasangan, sesuai dengan definisi fungsi pada, semua anggota himpunan yang kedua harus punya pasangan. Jadi tidak terpenuhi di situ, ya. Kemudian bagian B. Misalkan fungsi G memetakan dari R ke P, ya, dari R ke P. Berarti ini 4,0, 5,1, 6,1, 7,2. Nah, fungsi G merupakan fungsi pada karena semua anggota himpunan P mendapat pasangan, ya, jelas. Jadi semua yang di sini himpunan kedua dia punya pasangan. Kemudian bagian C, misalkan H adalah fungsi yang memetakan dari Q ke P. Q ke P. P0, Q1, R2, S2. Oke. Kalian perhatikan himpunan yang keduanya, yaitu himpunan P-nya. Adakah yang tidak punya pasangan? Tidak ada, ya. 0 ada pasangan, 1 ada pasangan, 2 ada pasangan. Berarti fungsi H merupakan fungsi pada, ya, karena semua anggota himpunan P mendapat pasangan. Jadi alasannya sama dengan bagian B. Kemudian bagian D. Misalkan fungsi K memetakan dari R ke P, dari R ke P, sehingga diperoleh P 4,0, 5,0, 6,1, 7,1. R ke P, ya, 4,0, 5,0, 7,1 dan 6,1. Nah, ternyata ada dua anggota P yang tidak punya pasangan, sehingga fungsi K bukan merupakan fungsi pada, ya. Dia gugurnya di situ. Oke, bisa dipahami? Oke. Contoh nomor 3, ya. Nyatakan fungsi berikut merupakan fungsi bijektif atau bukan. Fungsi bijektif itu gabungan fungsi surjektif dan injektif, ya, atau korespondensi satu-satu. Oke, perhatikan gambarnya. Oke, kita bahas satu persatu. Bagian A masuk tidak? Lihat, ada yang tidak memiliki pasangan, berarti bagian A untuk fungsi H bukan merupakan fungsi bijektif, ya. Kemudian bagian B, oke, bercabang, ya, bercabang, maka dia tidak atau bukan merupakan fungsi bijektif. Kemudian bagian C, ini juga bercabang, ya. Oke, sama. Kemudian bagian D, nah, bagian D fungsi F merupakan fungsi bijektif karena F adalah fungsi satu-satu sekalipun fungsi pada. Jadi semua anggota di B memiliki pasangan dari A, kemudian tidak ada anggota B yang tidak memiliki pasangan, dan tidak ada anggota B yang memiliki dua pasangan di A. Oke, bisa dipahami, ya, dan bisa dibedakan. Oke, selanjutnya kalian silakan kerjakan latihan 2, ya. Ibu sudah sediakan latihan 2 untuk kalian berlatih di rumah sesuai dengan contoh aktivitas yang Ibu sudah jelaskan tadi. Oke, ini mudah sekali. Ingat, untuk menentukan apakah dia fungsi bijektif atau tidak, itu cukup kalian lihat apakah syaratnya terpenuhi atau tidak, ya. Fungsi bijektif itu adalah gabungan atau dia fungsi injektif sekaligus surjektif. Oke, perhatikan himpunan yang kedua. Oke, demikian penjelasan dari Ibu, semoga bisa dipahami, semoga bisa membantu kalian belajar, dan ingat, tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.